Assalamualaikum Gus Anton Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Mas. Ya Gus. Gus, dari video sebelum-sebelumnya ini kan Gus Anton sudah mereview beberapa patung, khususnya patung Ganesha Gus. Akan Iya, tetapi Gus, saya menemukan patung Ganesha itu dalam posenya itu tidur. Nah, ini Gus. Biasanya tidur itu kan patung Buddha tidur. Ini Ganesha kok tidur itu gimana Gus maksudnya ini Gus? ini Mas. Eh saya perjelas ya, Ya. bukan tidur itu Mas. Rebahan. Oh iya, Bang. Itu rebahan itu Ganesha itu. Jadi sing sampean temukan nggak ada apa istilahnya itu tidur itu kan kurang tepat Mas. Ya, Rebahan itu. ya, ya. Lalu apalagi yang perlu dipertanyakan selain apa Ganesha rebahan? Ya, itu kan ada patung Ganesha Reban dan juga ada itu kayak batu tapi dilubangi itu, Gus. Dan itu untuk apa, Gus? Boleh dijelaskan, Gus? Itu fungsinya untuk apa? Dan Ganesha tersebut fungsinya juga apa? Begini Mas ya, Ya, yang jelas yang sampean apa temui masalah Ganesha pada waktu rebahan ya. itu sebenarnya itu kan sebuah simbolis daripada jiwa ini pada keadaan apa pada waktu ke arah kedamaian. Ya. Jadi jiwa itu pada waktu damai, tenang, Mm-mm. disitulah sebenarnya arti daripada rebahan. Lalu figur daripada Ganesha itu sendiri kan perutnya itu kan besar. Ya. Itu sebenarnya melambangkan sebuah kemakmuran. Begitu. Jadi apa kepala Ganesha itu kan kepala gajah itu kan melambangkan keperkasaan. Oh, gitu. Jadi keperkasaan, kekuatan. Mm. Jadi di situ itu yang sampai temui itu ya Oh, eh apa kayak batu dilubangi itu iya. biasanya ada itunya Mas apa motifnya kepala apa kepala singa dan juga ada kadang-kadang itu kepala gajah yang sampai temu itu kepala apa itu. Itu kepala singa, Gus, yang ada di tempatnya Gus Anton ini, Gus. Oh yang kepala singa itu. Iya, Iya ya. Ah itu kan begini Mas ya, iya. itu sebenarnya itu antara dua antara dua apa figur patung Ganesha pada waktu rebahan Mm. dengan baktab ya itu baktab Mas, Oh, bak Batman. mandi ya. Itu sebenarnya nanti itu dijadikan satu kesatuan gini loh. Jadi di Oh, apa didampingkan gini. oh, gitu. Jadi itu untuk penyiraman. Mm-mm. Untuk penyiraman bahwasanya begini Mas ya. Mm. Dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Ya, Ada 12 bulan. Lah itu terbagi itu sebenarnya itu tiga fase. ya. Jadi setiap 4 bulan ya, Oh, setiap 4 bulan itu seseorang itu sebenarnya itu kalau dulu kala itu dilakukan sebuah penyiraman. mm-mm. Itu dikasih air, Mas. Ya, ya, Dikasih air lalu dikasih bunga ya, ya. bunga melati atau kantil putih. Itu fungsinya itu dengan keyakinan dan kepercayaan itu orang apa Mm. leluhur kita dulu itu dengan apa tujuan apa untuk menghilangkan atau apa mengeluarkan energi-energi yang kurang bagus, Oh, kurang baik ya gitu. kan, yang mana apa dengan ada motif singanya itu kan melambangkan sebuah apa kebijakan. Ya, Nah, itu kan lambang daripada Krishna ya. ya, ya, ya. Di mana apa diyakini eh, oleh leluhur kita dulu yang mana suatu kebenaran itu Mas ya. Dasarnya itu adalah kekerasan.
kekerasan itu adalah dasar daripada kebenaran itu sendiri. Maksudnya gimana, Gus? Maksudnya? Begini, Mas. Ya. Maksudnya itu begini. Oh, Sampean ketika pada waktu melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan di depan mata sampean, oh, apa sampean berdiam diri atau berusaha untuk membutakan diri? Kan nggak mungkin. iya pasti. Sampean pasti punya ingin greget ya, Iya. misalnya kalau bahasanya itu greget untuk ikut serta untuk meluruskan daripada ketidakbenaran dan ketidakadilan ini tertuju pada kebenaran sejati itu sendiri. Oh gitu. Jadi tiap orang itu yang membedakan itu hanya kadarnya Mas. Jadi tiap orang itu pasti Mas kesemuanya orang itu mempunyai sikap kalau ini bagi orang yang itu ya sudah apa sudah tahu akan kebenaran sejati itu sendiri ya. Tapi semua orang sebenarnya itu sudah diberitahu akan kebenaran sejati itu sendiri, Mas. Akan tetapi yang membedakan kadarnya masing-masing orang. Gitu. Jadi kalau saya itu melihat secara globalnya, Gus. Contoh halnya itu seperti kayak orang tua dengan anaknya. Terkadang anaknya itu kayak agak nakal, dibilangin sedikit kok masih nambeng nggak. Kalau bahasa Jawanya itu masih nakal dan masih meneruskan. Akhirnya orang tua, nah kayak gitu apa, Seperti Gus? itulah jiwa sebenarnya. Oh, gitu. Jadi di sini ya, saudara-saudara senusantara ya. Ya. Kita di sini eh, memberikan sebuah narasi-narasi yang mana biar lebih jelas, lebih gamblang, ya kan? Oh, Makanya leluhur kita dulu itu membuat sebuah karya seni apapun itu mengandung makna arti. ya, ya, ya. Jadi ada artinya, ada tujuannya, ya kan? Yang mana semua tujuan itu adalah tertuju pada kebenaran sejati itu sendiri kok. Ya, ya, ya. Nah, kasih dan sayang itu dasar daripada keadilan. Jadi misalkan kita itu mau semena-mena terhadap sesama gitu ya. Ya, ya, ya. Jiwa kita ini kan kesemuanya itu mempunyai rasa kasih dan sayang. Ya, benar, Gus. Akan tetapi yang membedakan masing-masing orang ini kan Beda. kadarnya ini. Ya, Saya ya. berulang kali bicara ini biar jelas ya. Kadarnya ini, Mas. Masing-masing orang ini akan mempunyai jiwa itu kasih dan sayang itu. Misalkan contoh soal mau semena-mena terhadap orang lain, tapi kalau kita jiwa kita ini muncullah jiwa yang kasih dan sayang ini, akhirnya kan walah kasihan jangan gitulah. Jadi kalau di dalam Jawa itu kalimatnya itu ngunu ya ngunu, ning aja ngunu. Jadi ada itunya lah, kebijaksanaannya lah di situ. Akhirnya kan muncullah sebuah keadilan di situ dalam melakukan atau memutuskan sebuah langkah ini dalam hidup ini. Nah, kalau kayak gitu ada pertanyaan gini, Gus. Dari kita balik lagi film Mahabharata lagi ya. Tentang apa itu yang anaknya beberapa ratus itu, Gus. Ya. Itu antara Pandawa dan siapa? Drestaratha, anaknya Kurawa itu. Kurawa. Nah, Drestarasta kepada Kurawa, Drestarasta itu sangat kasih sayang sekali, sangat tinggi sekali. Akan tetapi menimbulkan sebuah bencana. Itu gimana, Gus? Begini, makanya kan letak daripada keadilan itu kan di tengah-tengah. Ya. Keseimbangan. Begitupun alam semesta ini, Mas. Ya. Alam semesta ini keseimbangan. Ya. Kalau nggak ada sebuah keseimbangan, ya. Pasti akan tabrakan, Mas. Masuk antara planet ini atau planet satu dengan satunya itu hancur, Mas. Jadi kalau sampean tadi mempertanyakan masalah Kurawa, Drestarasta itu terlalu kasih sayang terhadap anak-anaknya. Itu bukan kasih sayang lagi, Mas. Jadi itu kalau dinaikkan sedikit itu menjadikan terlalu memanjakan, tak? Memanjakan di sini akhirnya menimbulkan
kebutaan. Oh, gitu. Jadi buta akan kebenaran akhirnya. Oh, Jadi gitu. sama halnya begini ya. Menyayang anak bukan berarti harus memanjakan anak. Hmm. Semakin kita itu memanjakan anak, sama halnya kita itu membunuh karakter anak. Yang mana akhirnya pada waktu dewasa nanti itu akhirnya kita sendiri kita sendiri yang akan merasakan. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Jadi akhirnya kita itu akhirnya apa ya pada waktu di hari tua nanti akhirnya itu ngelihat anak eh, nggak tahu apa budi pekertinya itu sama sekali nggak ada. Kita itu kan akhirnya salah Oh, gitu. kepada sang pencipta itu yang jelas akhirnya salah. Oh, jadi Karena apa? Kita itu posisinya kita itu bagaikan apa ya wayang. ya. Kita itu mendapatkan sebuah amanah dan tanggung jawab di Hmm. situ. Oh, Amanah gitu. darinya gitu loh. Oh, jadi kayak Dresta sama Kurawa itu bukan kasih sayang lagi, Gus ya, tapi cinta buta kayak gitu, Gus. Cinta buta. Jadi nggak ada Gitu. mas cinta buta itu. Ya, 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 Jadi ya. cinta sejati ada, cinta buta nggak ada. Oh, Jadi seperti begitu. gitu adanya biar sobat-sobat senusantara ini biar tambah lebih mengerti, lebih memahami gitu ya. Jadi kita kembali lagi mas ya, masalah saya menerangkan Ya. perihal apa yang itu tadi kan baktab ya, Hmm. yang mana ada motifnya eh, singa itu tadi. Jadi untuk penyiraman eh, pada waktu setiap 4 bulan sekali. Ya. Kenapa kok fase 3 ya kan? Hmm. Kita itu kan apa eh, hidup ini kan asalnya dari 3 unsur ini. Ya, ya. Yang maha kuasa sendiri, ruh kita, sama nur sejati. Oh, Ya perangkat ini loh. oh. Perangkatnya ruh ini. Ya. Baru kita hidup. Hmm, hmm. Gitu loh. Jadi orang dulu itu mengadakan sebuah penyiraman itu dalam 1 tahunnya itu biar yang ada di jiwa ini antara nafsu angkoro, kasih sayang, kebijakan, ya kan? Oh, Terus ilmu pengetahuan, kesemuanya itu biar balance. ya. Jadi nggak ada salah satu yang apa di nafsu angkoronya itu terlalu terlalu apa besar ya, Hmm. terlalu gede ya pada jiwa ini sehingga kita itu akhirnya itu langkah demi langkah akhirnya itu dalam hidup ini semakin semakin pincang, semakin buta, semakin tidak tahu akan kebenaran sejati itu sendiri. Ya. Jadi terus apa kenapa kok di apa dekatkan sama apa eh Ganesha ketika rebahan. Oh, Jadi menginginkan ya kan dan juga apa meyakini bahwasanya biar yang orang yang dilakukan sebuah penyiraman tersebut itu keperkasaannya ya kan semangatnya ya oh, istilahnya itu di situ dalam menjalani hidup ini nggak sampai kendor ya. terus ada apa kapaknya ya kan Oh, itu meyakini dan juga menginginkan eh, bahwasanya hidup ini kita itu juga siap untuk melakukan sebuah peperangan kalau memang itu diperlukan. diperlukan. Itu alternatif yang terakhir, Mas. Terus di tangan kirinya itu tadi ya, itu kan membawa kebut. Itu Ya. kan diyakini sama orang dulu bahwasanya biar jiwa ini selalu bersih adanya ke arah kesucian jiwa. Oh, gitu. Jadi Jadi penyiraman itu kan ada di bed up ya, terus di ya, sampingnya itu ada patung Ganesha yang rebahan. Itu ya. biasanya itu di sana kan tadi ngomong itu biar apa ya? Keperkasaannya itu ada dan Hmm. juga apa itu juga itu Gus mempengaruhi keilmuannya juga kan patung Ganesha itu juga dewa ilmu pengetahuan kalau nggak salah Iya, itu Gus. ilmu pengetahuan pasti, Mas. Kan Oh, semuanya itu ada unsurnya di situ pada jiwa manusia itu, Mas. Gitu oh loh. gitu. Jadi filosofi filosofi patung Ganesha dan juga bed up itu disatukan memang fungsinya seperti itu. Iya, soalnya itu kan sama halnya dengan doa. Mhm. Itu sama dengan doa. Jadi dalam hidup ini kalau kita itu dalam 1 tahun gitu mas, dalam 1 tahun
hati ini, jiwa ini selalu kita tanamkan dengan kepositifan dalam berprasangka, ya kan, untuk tertuju pada kesucian jiwa ini. Hasil akhirnya itu ya pasti sesuai, nggak insya Allah lagi. Ya. Baik. Jadi sama halnya begini loh Mas ya. Saya berulang kali berbicara berulang kali ke publik ya. Sama halnya dengan orang Muslim yang mana pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Nah, dari dulu sampai sekarang diimani, diyakini bahwasanya apa Ka'bah tersebut itu waktu diputeri ya sama orang-orang yang menjalankan ibadah haji itu kan merupakan antena kepada sang pencipta itu sendiri. Bahwasanya nggak mungkin daripada mereka itu menginginkan sebuah hal-hal yang negatif untuk dirinya. Pasti mereka itu menginginkan itu yang terbaik dan yang terbenar untuk dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sesuai dengan apa yang diinginkan atau diyakini daripada mereka yang menjalankan ibadah haji. Gitu. Jadi begitu loh. Soalnya apa? Makanya kalau kita itu bisa dewasa, bisa lebih luas dalam menyikapi hidup ini ya. Kita itu akhirnya itu tertuju, ternyata kebenaran itu hanya satu. Hanya pembiasannya ini loh, yang sangatlah banyak sekali dan nggak ada batasannya. Gitu. Jadi tergantung penyikapan daripada masing-masing orang. Tanggap opo ora seskitone jagat. Gitu loh. Baik, untuk closing statement untuk video kali ini Gus, boleh diceritakan kepada sobat-sobat Nusantara ini Gus. Begini ya, untuk closing statement dalam video kali ini, saya pribadi yang jelas itu berusaha semaksimal mungkin setiap hari, setiap detik, setiap jam, berusaha selalu untuk menanamkan pikiran kita selalu tertuju pada kebenaran dan kebenaran sejati itu sendiri dan penyucian jiwa. Karena di dalam lelaku kita ini setiap harinya seperti gitu, sama halnya kita itu dengan mengasah dan mengasah. Jadi biar sobat-sobat Nusantara semuanya itu tahu ya, istilahnya itu semua yang dijalani oleh leluhur kita dulu itu sebenarnya itu merupakan suatu doa. Makanya orang dulu itu kalau bicara itu sabdo pandito ning ratu Mas. Jadi cepat terwujud. Makanya jangan sampai kita itu menanamkan pikiran yang jelek adanya. Misalkan A dengan B, kita itu selama setahun kita itu selalu menanamkan pikiran itu. Misalkan ya kita itu berpikiran ini aku adalah orang yang sehat, aku adalah orang yang sukses, aku ini adalah orang yang selamat dunia dan akhirat. Lambat atau cepat pasti itu terjadi Mas. Beda dengan satunya, kalau kita itu menanamkan jiwa ini selalu dengan pemikiran yang kecewa, susah, nelongso, akhirnya jadinya tambah cites. Ya cites gitu biar nggak tegang-tegang ya saudara-saudara Nusantara ya. Jadi semua ini saya lakukan itu demi tujuan menegakkan kebenaran sejati itu sendiri. Jadi kebenaran sejati itu bukanlah hal yang sederhana. Akan tetapi bisa menjadi sederhana kalau kita itu sering untuk mengasahnya. Gitu loh. Jadi kesimpulannya yaitu sugesti pemikiran manusia itu sangatlah hebat sekali, sangatlah tinggi. Manusia itu hebat Mas. Manusia itu hebat. Jadi sugesti yang positif akan mendapatkan positif juga,
sugesti yang negatif, kita akan mendapatkan yang negatif. Negatif pula. Iya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Gus Anton untuk Ya. bincang-bincang kali ini. Jangan lupa like dan komennya atau subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Om Swastiastu, Sulum Namo Nama budaya. Salam persaudaraan.